Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menghidupkan Allah dalam hidup kita. Saya percaya saudara semua pasti setuju kalau saya berkata Allah yang kepadanya kita berbakti adalah Allah yang hidup, bukan? Iya, memang Allah itu sungguh-sungguh hidup. Tetapi anehnya, kebanyakan kita tidak mengalaminya, tidak bisa bersentuhan dengan Dia, tidak bisa bercakap-cakap dengan Dia. Sehingga hakikat, sifat, atau karakter Allah sebagai Bapa kita tidak menurun ke kita, tidak kita warisi, saudara. Padahal sejak semula manusia diciptakan agar bisa segambar dan serupa dengan Dia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, yaitu memiliki karakternya, saudara. Itulah kenapa keberhasilan manusia sejatinya ketika ia bisa benar-benar membuat Allah hidup dalam hidupnya. Sayangnya, yang dihidupkan banyak orang Kristen justru bukan Allah, tetapi yang lain, yaitu kuasa gelap, iblis atau setan. Tanpa sadar memang, mereka berinteraksi dengan setan, yaitu ketika pikirannya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi saudara, segala pikiran yang bukan berasal dari Allah pasti berasal dari setan. Suatu kali Tuhan Yesus sampai berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, ketika kuasa gelap yang menguasai pikiran, maka yang dihasilkan adalah hidup yang tidak melakukan kehendak Allah, perilaku yang tidak kudus. Kalau itu dibiarkan terus, karakter orang akan seperti setan. Ya, itulah yang terjadi. Dulu kita juga begitu, dan mungkin bisa masih setengah begitu, saudara. Itu karena yang kita hidupkan adalah kuasa gelap atau iblis. Buktinya apa? Masih ada saja pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Allah. Ada dendam, kebencian, iri hati, pikiran jorok, tidak patut, tidak suka orang lain berhasil, dan sebagainya. Harusnya itu semua sudah mati, saudara. Rasul Paulus berkata, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka." Efesus 2 ayat 1-2. Ayat ini jelas kok. Dikatakan roh yang sedang, maksud saya roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Maksudnya orang-orang yang menghidupkan setan atau iblis di dalam diri mereka. Itulah keadaan dunia sekarang ini. Lebih banyak yang seperti itu. Betul loh saudara, mulai dari hal sederhana, yang halus, yang tidak kelihatan, sampai yang terang-terangan jahat. Jadi, mari kita periksa hidup kita. Apakah kita sudah sepikiran dengan Allah? Kalau belum, berarti kita juga sedang menghidupkan setan dalam hidup kita loh. Jadi jangan berpikir hanya orang di luar sana. Kita pun sekalipun aktivis, bahkan pendeta, bisa juga saudara.
Karena apa yang menguasai pikiran, itulah yang akan diperbuat dan dihidupi. Makanya kita harus memilih menghidupkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah pentingnya mendengar firman Tuhan yang murni. Pikiran kita harus dipenuhi firman setiap hari. Mutlak itu, saudara. Hindari tontonan atau film yang bisa mempermainkan perasaan dan emosi kita, yang tidak membawa damai sejahtera. Memang tidak semua, tetapi ada yang mengaduk-aduk pikiran dan emosi kita, dan itu hanya membuat waktu kita terbuang sia-sia. Tetapi beda, saudara, ketika pikiran kita isi dengan firman Tuhan yang murni secara terus-menerus, maka Roh Kuduslah yang akan menguasai hidup kita. Akibatnya hidup kita pasti beda, baik itu perkataan ataupun perbuatan kita. Nah, dengan cara itulah kita bisa menghidupkan Tuhan dalam diri kita. Saudara, menghidupkan Tuhan di dalam hidup kita akan makin besar, makin kuat kalau kita selalu ada di hadapan Tuhan. Ingat, Musa ketika turun dari Gunung Sinai, Gunung Horeb, wajahnya bercahaya. Iya, karena dia terimpartasi oleh terang Tuhan. Keluaran 34 ayat 29. Kita juga sama. Kalau kita selalu duduk diam di kaki Tuhan, kita akan terimpartasi spirit dan gairahnya. Sebab itu, kita harus punya waktu, bahkan waktu khusus untuk bertemu Tuhan, supaya akhirnya kita bisa membuat Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Itu sama artinya dengan menghadirkan kerajaan Allah, menghidupkan Allah dalam hidup kita, seperti kalimat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Saudara, orang seperti itulah baru bisa dikatakan hidup dan pasti akan mendapat bagian dalam kekekalan kelak. Sebaliknya, kalau yang dihidupkan kuasa gelap, ia pasti kelak akan bersama-sama setan binasa di api kekal. Jadi, bagaimana nasib kekal kita tergantung siapa yang kita hidupkan dalam hidup kita. Apakah Allah atau kuasa gelap? Kalau Allah yang kita hidupkan, kita akan menemukan kerajaan surga. Mari saudara, kita berjuang. Kita pilih Allah saja yang kita hidupkan. Jangan setan, iblis atau kuasa gelap. Amin. Tuhan Yesus memberkati.